Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bihsan ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bi ta'atillahi azza wa jalla wa ittiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya di atas ilmu. Sungguh orang yang beruntung, orang yang berbahagia hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kita tidak akan mengerjakan ketaatan kepada Allah, kita tidak akan mengerjakan perintah Allah, kita tidak akan pernah menjauhi larangan Allah kecuali dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Berdasarkan ayat ini, para ulama menyatakan bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Seseorang tidak bisa berlari darinya. Andai saja dia berusaha untuk lari dari kematian, niscaya kematian tersebut pasti akan menemuinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkanmu meskipun kalian bersembunyi di bangunan yang kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sungguh kematian itu akan mendapatkan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kematian itu pasti.
Kita tidak mungkin bisa bersembunyi darinya. Kita tidak mungkin lepas dari kematian. Sungguh indah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Beliau berkata, tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaika al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Engkau akan pergi dari dunia, maka sungguh engkau tidak tahu apabila tiba malam apakah engkau akan hidup sampai fajar mendatang. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asha hinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat, dia mati bukan karena sakit terlebih dahulu, dan berapa banyak orang yang sakit, dia hidup beberapa tahun lamanya. Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda tertawa di pagi hari dan sorenya, dan dia tidak mengetahui kain kafannya sedang ditenun di tempat yang tidak diketahui. Wa kam min sigharin yurtajatulu umrihi wa qad udkhilat atsamuhum zulmatal qabri. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan panjangnya umurnya, tetapi jasadnya telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Betapa banyak pengantin yang dihias dengan indah untuk mempelainya, ternyata rohnya telah dicabut di malam yang telah ditentukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kematian, sesuatu yang pasti, yang mana tidak memandang batas umur maupun usia, tidak memandang keadaan besar kecil, tua ataupun muda. Bisa jadi orang tua yang duduk di ujung, dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi anak-anak yang bermain dengan gembiranya, ternyata umurnya sebatas dia lari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh ketika kematian menjemput seseorang, maka orang tersebut tidak bisa menunda kematiannya, atau sebaliknya dia tidak bisa mempercepat kematiannya jika memang belum saatnya tiba kematian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat memiliki ajal. Apabila datang ajalnya, mereka tidak bisa yastakhirun, mengakhirkan, dan tidak pula mempercepat sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperbanyak mengingat kematian. Marilah kita memperbanyak mengingat kematian, karena sungguh banyak faedah dari mengingat kematian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yakni al-maut, yaitu kematian. Kenikmatan dunia, gemerlap dunia, harta, tahta, wanita yang dinikmati semua orang, itu akan hilang, itu akan sirna jika datang kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah ditanya, siapa manusia yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus dalam menyiapkan bekal setelah mati.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bisalatsah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia dimuliakan dengan 3 perkara. Dia akan mulia dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah ta'jilit taubah, bersegera bertaubat. Orang yang banyak mengingat kematian, ketika dia terjerumus dalam kemaksiatan, niscaya dia akan segera beristighfar, dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwasannya ada kehidupan setelah kematian. Karena dia tidak ingin dia mati dalam mengerjakan kemaksiatan, dia tidak ingin mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah qanaatil qalbi, puasnya hati. Orang-orang yang banyak mengingat kematian, dia akan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melapangkan hidupnya, dia bersyukur, dan sebaliknya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempitkan hidupnya, dia bersabar. Inilah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, wa nasyatil ibadah. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan semangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia faham, dia tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Dia akan mempersiapkan bekal di kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan kampung akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh juga mengatakan, wa man nasiyal mauta uqiba bitsalatsah. Dan barang siapa yang lupa kematian, maka dia mendapatkan 3 hukuman. Dia dihukum dengan 3 perkara. Taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridho bil kafaf, tidak ridho dengan keadaan, tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa takasuli fil ibadah, dan malas dalam mengerjakan ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kepadanya sampai akhir hayat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Kemudian dalam hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkomentar. Beliau berkata, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Kemudian Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada di waktu sore, jangan menunggu esok hari. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan manfaatlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu.
dan manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita harus berusaha memanfaatkan kehidupan kita ini untuk kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memperjelas pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dalam ucapan beliau menjelaskan kepada kita, apabila kita berada di waktu sore hari, maka manfaatkan waktu tersebut untuk urusan dunia kita, terlebih lagi untuk urusan akhirat kita. Jangan menunda-nunda urusan tersebut sampai pagi hari. Kenapa para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah? 5 perkara yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syababaka qabla haramika. Manfaatkan waktu syababmu, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih umurana wa umura awliyaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana walhamdulillah wa aqimis shalah.